Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bola Bung Rewel, masih bersama Bung Rewel kembali. Oke, sobat, uh, ramai kembali tentang perihal kasus pemecatan Coach Sintayong. Ada kemarin saya komen di Instagram, ada yang ngomentari, terus dia bilang belum bisa move on yang ya bang gitu. Bukannya belum bisa move on, tapi cara PSSI itu yang bikin kita belum bisa move on. Tambah lagi setelah coach Kim Jong Jin, asisten pelatih Coach Sintayong, buka suara di podcast Deddy Kobuzer. Di sini tambah yakin kita ini. Tambah lagi yang diungkapkan oleh Tio Nugroho, pandit sepak bola kita, sportcaster. Dia bilang juga di pandit yang dipanggil pengamat sepak bola di Hotel Mandarin, naga bersaksi, kan begitu. Ini yang membuat kita makin curiga. Dan mulai awal terjadinya kekisruhan ini, saya menarik cerita awalnya, kita analisis sedikit. Banyak yang bilang, dan kata Pak Erik ke media juga kan sudah disampaikan, katanya gara-gara kalah lawan Cina, pas pemecatan Coach Sintayong itu, tapi waktunya kurang tepat, katanya kan begitu. Tapi menurut analisa, menurut pengamat yang lain, yang pertama, ini ada kaitannya dengan AFF. Yakin. Kenapa begitu? Yang pertama, Akmal Marhali pernah bilang di TV One, di acara demokrasi, itulah pokoknya salah satu acaranya, debatnya itu, bilang AFF rugi, AFF marah sama Indonesia, dan AFF rugi. Boleh sobat sport cari lagi videonya, ada itu. Ini saling berkaitan, yakin, melalui kita analisa ya. Terus pada cerita kedua, publik pas debat kedua, yaitu dipanggilnya Arya Sinulinga. Kemudian Arya Sinulinga juga melontarkan ucapan seperti itu di podcastnya sendiri, Bebas Podcast, yaitu dia bilang STY rugikan PSSI, STY merugikan PSSI, PSSI rugi besar malah. Dan sangat ngotot dia ngomongnya, menyala-nyala, menggebu-gebu gitu kan. Dari sini analisanya. Akmal bilang AFF rugi, AFF marah. Habis itu masuk lagi Arya Sinulinga bilang PSSI rugi, PSSI dirugikan STY, rugi besar. Ini saling keterkaitan. Cobalah sobat sport bisa simpulkan sendiri. Ini yang bilang katanya ada masalah komunikasi. Karena masalah komunikasi makanya Coach STY dipecat. Itu contohnya asistennya ada ngomong itu bagus sekali di podcast Deddy Kobuzer,
coach Kim Jong Jin ini. Bahasa Inggrisnya lancar, sangat baik sekali yang kita dengar. Sampai Bung Rewel tadi semalam nontonnya 3 kali ulang-ulang mengartikan terjemahannya itu. Dapatlah kesimpulan di sana. Kalau komunikasi, pemain Eropa kita nggak mungkin nggak pandai bahasa Inggris. Itu ada dia yang translate ke bahasa Inggris. Kemudian di pinggir lapangan juga ada JJ, juga bisa. Atau hanya sekedar mengkambing hitamkan masalah ruang ganti dengan masalah komunikasi. Yakin ini dikambing hitamkan saja. Terus ada yang berspekulasi. Di media pun mulai viral mengangkat beritanya. Itulah yang kita analisa. Yang jelas-jelas itu yang pastinya kita bisa mengartikan ini di antara AFF, lingkupnya AFF. Kenapa STY, kita menduga kenapa STY membawa timnas U22 yang berisi pemain U20 atau dan usia 17 juga. Berkaitan di sini STY bawa pemain U22 AFF rugi. Itu dibilangnya kan, kata si Akmal nih. Nah, kaitannya masih ada di situ. Melalui analisa berulang kali kita cek terus di mana titik terangnya. Yang pertama, AFF rugi hak siar. Hak siar AFF rugi. Jelas. Karena peminatnya turun. Timnas Indonesia tidak membawa timnas pemain-pemain inti. Itu saja. Yaitu. Yang kedua, PSSI rugi besar yang dibilang Arya Sinulinga di podcastnya atau di TV One. Yaitu PSSI rugi karena AFF rugi. Saling berkaitan. AFF rugi biasanya hadiah untuk peserta seperti Indonesia dari hak siar, dari keikutsertaan peserta itu besar, kemungkinannya gede. Apalagi sampai ke final. Indonesia kalau sampai ke final hadiahnya gede gitu loh. Itu yang rugi. Kita secara positif saja. Kita lihat dari kaitannya. Yang bilang itu masalah rugi tadi tuh. Yang herannya kita kok Akmal bisa tahu, kok Akmal Marhali bisa tahu. AF marah, AF rugi. Kan itu, kok bisa dia duluan tahu, dia mengomong seperti itu. Habis itu Arya Sinulinga langsung ngomong juga. Nggak ada yang bilang peristiwa pemecatan 6 Januari itu ya, tanggal 5 itu di Hotel Mandarin itu karena komunikasi nggak ada. Kita yakin nggak ada sedikit pun masalah komunikasi. Kalau kita bilang komunikasi pemain dengan pelatih, coach Kim Jong Jin itu ngomongnya di podcast Deddy Kobuzer jelas, nggak ragu dia ngomong, fasih dia mengungkapkan bahasa Inggrisnya, ya kan? Itu jadi udah jelas titik terangnya ketemu di situ. Sampai di sini nih pasti sobat Bung Rewel paham kesimpulannya. Jadi coach STY
dipecat karena konflik kepentingan. Paham? Nah, pasti bukan kendala bahasa, bukan konflik ruang ganti. Dinamika problema yang terjadi dalam timnas itu, dalam ruang ganti itu, sang pelatih lebih tahu. Kalau ketua umum PSSI ya cuma bisa melihat pasca latihan, nggak bisa ke dalam room, bisa. Sedang pertandingan pun kalau pergi ke dalam room kena denda PSSI, melanggar. Kan itu. Ya, situ sajalah buat sobat Bung Rewel. Kesimpulannya bisa ditarik sendirilah, sendiri apakah sesuai. Sebenarnya sudah lama mau analisa ini, mulai dari awal-awal pemecatan itu. Dari video-video yang beredar itu kita ambil analisanya, tapi nggak seru gitu, kurang bagus sekali. Jadi mau nggak mau gitulah. Jadi pas ini keangkat kembali karena dibilangnya masalah komunikasi. Jadi ada coach Kim Jong Jin. Kita ada momen kita di situ mau mengulasnya. Makanya saya ulas hari ini karena ada kesempatannya hari. Kalau sebelumnya kalau mau diulas langsung di situ, kalau masalah pembicaraan STY itu sempat kan kendala komunikasi, ya kita tuh mengiyakan saja. Ya bisanya mengiyakan saja. Masalahnya nggak ada yang speak up, nggak ada yang ngomong keluar bagaimana kondisi dari orang terdekat STY. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Pas ketika beberapa kemarin ada dari podcast ini yang kita dengar. Oke, Sobat Sport, tarik saja kesimpulannya sendiri. Tolong tuliskan kesimpulan Anda di dalam kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Support terus channel Bola Bung Rewel agar terus berkembang dan mendapatkan rekomendasi kembali. Itu sajalah. Tetap semangat, tetap salam olahraga, tetap jaga terus sportivitas.